Oke teman-teman, kembali lagi di channel Coding with Koala. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi append list ya. Oke, sebenarnya ini materi yang berhubungan dengan materi sebelumnya ya. Nanti kita akan menggunakan teori dari list itu sendiri ya. Kemudian nanti juga kita akan menggunakan perulangan gitu ya. Jadi materi-materi sebelumnya ini sangat berhubungan sekali. Oke. Nah, ini materinya. Oke, kita akan membahas terkait dengan sintaksnya juga. Kemudian nanti kita akan coba untuk menambahkan data ke list menggunakan append ya. Kemudian kita juga akan menambahkan list ke dalam list ya. Masih menggunakan append juga ya. Selanjutnya kita juga akan membuat list dari awal ya. Jadi nanti akan kita buat list kosongan. Nanti kita akan isi dengan inputan gitu ya. Nanti juga kita akan kolaborasikan dengan perulangan ya, perulangan for. Oke, yang pertama saya mungkin mau ulangi dulu ya terkait dengan materi yang sebelumnya. Saya mau membahas terkait dengan list dan index ya. Jadi list itu kita pahami sebagai kumpulan data-data ya teman-teman, kumpulan data yang teman-teman buat di dalam program gitu ya. Baik itu tipe datanya integer, ya string, float, dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa masukkan ke dalam list. Nah, tapi teman-teman juga harus paham terkait dengan index ya. Ini pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Kalau index itu selalu dimulai dari 0 ya di dalam bahasa Python. Jadi di sini saya punya elemen karakter string Python kayak, maka indeks nolnya adalah P ya, indeks nolnya adalah P. Jadi karakter ke 0 itu adalah P ya. Begitupun selanjutnya ya, H itu 1, Y 2, T 3 ya, O itu 4, dan N itu 5. Nah, jadi selalu ingat ya teman-teman bahwa indeks itu selalu dimulai dari 0 gitu ya, mau apapun karakternya ya. Dia tidak tidak melihat seberapa banyak karakternya, tapi dia pasti selalu diawali dari 0 gitu ya. Maka dari itu kita hitungnya selalu dari 0 gitu ya. Dan ya di dalam sebuah karakter string, spasi itu juga masuk ya. Spasi itu juga masuk ya. Jadi saya harap teman-teman ingat kembali ya materi-materi sebelumnya terkait dengan penggunaan indeks ini. Oke, kita lanjut ke sintaks Python-nya. Oke, menggunakan append. Oke, jadi append itu digunakan ya teman-teman untuk menambahkan elemen ya. Dalam studi kasus ini kita menggunakan list, berarti kita menambahkan elemen baru ke dalam list yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi append itu kalau dalam bahasa Inggris kan artinya menambahkan, seperti ya. Jadi intinya kita menambahkan elemen baru ke dalam sebuah list, seperti itu ya. Nah, contoh dalam sini saya punya list nama ya. Ada Dimas, Fahri, dan Ria. Ada 3 isian list. Oke ya. Nah, setelah itu saya pengen menambahkan nama baru, yaitu Sinta. Oke ya. Maka kita bisa panggil fungsi append ini. Oke, jadi cara bacanya Python tolong tambahkan string Sinta ya, append tambahkan ke dalam list nama. Ya, jadi kita tuliskan listnya dulu, nama titik append ya, kemudian value-nya, nilainya, yaitu string Sinta. Kemudian kita tampilkan. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita melakukan seperti ini, ya, dia akan selalu ditambahkan sebagai elemen terakhir, artinya sebagai indeks terakhir di dalam list. Seperti itu ya. Jadi, ketika saya menggunakan codingan seperti ini, ya, maka Sinta ini akan dimasukkan setelah Ria ini. Jadi selalu di posisinya indeksnya terakhir. Gitu ya. Oke, kita coba aja, kita buka project sebelumnya. Oke, kita buat file baru, pen.py. Oke, tadi kita punya list nama. Oke ya, ini saya perbesar dulu. Oke, saya punya list nama. Yang di dalam nama itu
saya masukkan nama-nama teman saya, misalkan jadi seperti ini. Oke. Setelah itu, saya pengen menambahkan ya nama baru. Oke, teman-teman bisa ketikkan seperti ini. List nama titik append, tambahkan apa? Contoh seperti ini. Sinta. Oke, saya pengen menambahkan nama Sinta ke dalam ini, list nama ini. Oke, setelah itu kita print. Printnya list nama. Oke ya. Oke, coba kita jalankan. Oke ya. Maka yang sebelumnya cuma ada 3, kita tambahkan menjadi ada 4 ya. Nah, ketika kita menggunakan seperti ini, dia akan selalu ditambahkan di paling akhir. Oke ya. Contoh lagi, misalkan saya tambahkan lagi nama yang lain. Ya, misalkan seperti ini. Oke, kita running. Maka dia selalu akan ditambahkan di indeks terakhir. Gitu ya. Selalu ditambahkan di indeks terakhir. Nah, itu untuk cara penggunaan append ya. Secara sederhananya seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi cara kerjanya tadi ya, append itu selalu menambahkan data baru ke posisi indeks terakhir ya. Jadi misalkan saya punya list baru yaitu numbers ya, angka. Nah, 1 2 3. Oke. Nah, ini free space ya. Oke. Saya ingin menambahkan angka keempat ya. Maka teman-teman tinggal titik append 4. Nah, maka dia akan selalu ditambahkan di posisi indeks terakhir. Gitu ya. Karena indeks terakhir ini selalu free space, selalu kosong. Begitupun seterusnya. Ya, jadi selalu ditambahkan di posisi terakhir terus. Gitu ya. Jadi itu cara kerja append ya. Secara sederhananya seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga bisa append list ke dalam list. Jadi kita buat list baru, kemudian kita buat juga list baru. Nah, kita tambahkan list baru ke dalam list sebelumnya. Nah, itu bisa ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita dapat menambahkan sebuah list yang sudah ada ke dalam list lainnya. Di sini saya punya list pegawai, ya, nama-nama pegawai. Nah, kemudian ada list kedua yaitu jabatan. Nah, kita bisa menambahkan ya list jabatan ke dalam list pegawai ini. Kita satukan, gitu ya. Oke, ya dengan metode append ini, ya pegawai titik append jabatan. Oke ya, kita coba aja. Oke, ini saya kan, misalkan saya punya list pegawai. Oke, nama-nama pegawai. Seperti ini. Ya. Dan saya buat list baru. Misalkan seperti ini. Saya buat list baru. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, kita telah membuat 2 list baru. Gitu ya. Pegawai dan jabatan. Nah, saya pengen jabatan ini disatukan ke dalam list pegawai. Caranya sederhana ya, teman-teman. Berarti pegawai ya, list sebelumnya titik append, oke ya. Kemudian kita yang pengen dimasukkan tuh, yang pengen disatukan tuh apa? List jabatan. Oke, kemudian kita print. Yang di print adalah list pegawainya. Oke ya. Nah, jadi cara bacanya seperti ini. Python, tolong tambahkan ya list jabatan ini ya, list jabatan yang ini ya, admin dan finance ke dalam list pegawai. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi logikanya seperti itu. Python tolong tambahkan list jabatan ke dalam list pegawai. Kemudian kita print list pegawai. Oke, kita coba. Oke ya, maka hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi disatukan ya. Nah, jadi bersatu dia ya. Dia jadi gabung gitu. Kita tambahkan list ke dalam sebuah list. Nah, itu cara yang kedua ya, teman-teman. List ke dalam list. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengisi list dari awal.
artinya listnya yang sebelumnya adalah kosong. Ya, belum kita masukkan data apapun. Oke, gimana caranya? Caranya, teman-teman bisa gunakan perulangan yang pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, kita akan gunakan perulangan for yang lebih sederhana. Oke, yang pastinya kita membutuhkan fungsi input ya dan juga fungsi dari append itu sendiri, gitu ya. Contoh di sini ya, saya ingin membuat perulangan di mana nanti akan memintakan inputan nama. Ya, inputan nama dan kemudian saya masukkan inputan nama ini ke dalam list nama pegawai misalkan. Jadi, dia akan selalu mengulang ya, dia akan selalu mengulang inputan ini gitu ya. Sampai jumlah range-nya ya kondisinya itu terpenuhi ya. Jadi range ini nanti akan menjadikan patokan. Ingat ya, range kita buat range untuk jadikan patokan perulangan. Gitu ya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Oke, ini saya komen aja ya. Oke, saya komen. Kita menambahkan list kosong. Oke, contohnya misalkan saya pengen list kosongnya itu nama pegawai, misalkan seperti ini. Kita buat list kosong. Ya sudah, seperti ini aja. Ya, kita buat list kosong. Setelah itu, kita buat ya, patokannya ya. Kita buat range-nya. Nah, logikanya gini, teman-teman. Saya pengen buat range itu berdasarkan jumlah pegawainya, misalkan. Nah, jadi, kita pertama kali memintakan inputan jumlah pegawainya. Oke, misalkan seperti ini. Jumlah pegawai, oke, kita masukkan harus integer, kita masukkan inputan, dan kita masukkan keterangannya. Ya, kita masukkan keterangan, masukkan jumlah pegawai. Oke ya. Nah, setelah itu, kita buat perulangan inputnya. Ya, kita membuat perulangan inputnya. Kita menggunakan perulangan for. Oke, saya pengen ulangi ya setiap inputan yang kita masukkan berdasarkan patokannya itu adalah jumlah pegawai. Ya, range-nya itu adalah jumlah pegawai. Contoh gini, for i misalkan ya in range ya di dalam range jumlah pegawai. Oke, jadi logikanya seperti ini. Nanti ya jumlah pegawai ini akan menjadi range di mana perulangan itu akan dieksekusi. Gitu. Contoh misalkan ketika jumlah pegawainya misalkan 1 orang, kita masukkan di sini misalkan 1. Oke. Maka ya perulangan ini akan diulang sebanyak 1 kali saja. Dengan menerima inputan nama kemudian dimasukkan ke dalam list yang kosong ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke. For i in range. Setelah itu kita mintakan inputan namanya. Oke, misalkan kita buat variabel input nama, kemudian kita inputkan namanya. Oke, kita masukkan nama pegawai, misalkan seperti ini. Oke, nah setelah itu, setelah teman-teman diminta untuk menginputkan nama, maka kita gunakan fungsi append sekarang untuk memasukkan hasil input nama itu ke dalam list kosong ini. Ya, oke. Kita coba. Berarti yang kita masukkan pertama kali adalah listnya dulu. Nama pegawai, append, input, nama. Oke, jadi cara bacanya seperti ini. Python, tolong masukkan hasil inputan nama dari pengguna. Ya, tambahkan ke dalam list pegawai. Oke ya, ke dalam list nama pegawai. Oke, maka dari itu sudah. Jadi dia akan otomatis mengulang sesuai dengan jumlah pegawainya. Oke, setelah itu kita print. Kita tampilkan nama pegawai. Seperti itu. Oke, setelah itu kita masukkan listnya. Kita tampilkan listnya. Oke, sudah. Selesai teman-teman.
Kita coba jalankan. Kita diminta untuk memasukkan jumlah pegawai. Oke, misalkan jumlah pegawainya 1. Oke, masukkan nama pegawai. Oke, maka dia akan menambahkan secara otomatis. Oke ya. Oke, misalkan kita coba yang lain jumlah pegawainya. Kita tambahkan 3 deh. Oke, masukkan jumlah pegawai. Sudah 3, kemudian kita masukkan nama pegawai pertama. Oke, nama pegawai kedua, nama pegawai ketiga. Oke, kita tampilkan. Maka dia akan secara otomatis selalu menambahkan ya hasil dari inputan kita ke dalam list yang kosong tadi. Oke ya. Semoga sampai sini teman-teman paham ya terkait dengan alurnya dari logika dari program ini ya. Program kita membuat list kosong, kemudian kita menambahkannya dari inputan ini. Gitu ya. Ya. Jadi kita sesuaikan range-nya itu sesuai dengan jumlah pegawai yang kita masukkan. Ya, jadi selalu ingat, kita harus memberikan patokan ke dalam perulangan. Ya, kapan perulangan itu akan terus dilakukan dan kapan dia terpenuhi, dia berhenti, gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu ingat ini ya, range-nya itu. Oke ya, sampai sini semoga teman-teman paham ya terkait dengan penggunaan menambahkan list kosong ya dengan menggunakan input, append, dan juga perulangan. Oke ya. Oke teman-teman, sampai situ pembahasan dari append list ini. Semoga teman-teman paham. Sampai berjumpa di video selanjutnya.